Pemirsa, seperti yang sudah kita tahu bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan permohonan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Namun langkah Eyang Putri ini menjadi kontroversi. Pasalnya amicus curiae ini merupakan permohonan dari pihak ketiga dengan syarat tidak terlibat langsung dalam sengketa untuk membantu dalam mengambil keputusan. Sedangkan Ibu Mega adalah pengusung pasangan Ganjar Mahfud yang bisa dibilang terlibat dalam sengketa. Menurut beberapa ahli, pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP ini kemungkinan besar akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Opung Parbelak yang sudah tak asing lagi, seorang kreator populer dalam konten politik, juga memberikan pendapat serupa. Dia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mungkin akan menolak permohonan tersebut untuk menjaga independensinya dan menghindari intervensi politik dari salah satu pihak yang bersengketa. Nah, seperti apa pendapat dari Opung? Mari kita simak. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan amicus curiae. Amicus curiae atau yang sering disebut ya dengan sahabat pengadilan adalah sebuah pandangan dari seseorang individu atau sekelompok orang ataupun organisasi ya yang diberikan kepada persidangan untuk saat ini adalah MK ya sebagai bahan pertimbangan, sebagai pandangan untuk membantu MK di dalam membuat keputusan yang benar, yang terbaik gitu loh. Yang jadi pertanyaannya ya, apakah amicus curiae yang disampaikan dalam bentuk surat itu bisa mengintervensi atau mempengaruhi keputusan di majelis? Nggak bisa gitu loh. Intervensi tidak bisa, mempengaruhi tidak bisa. Kan ini kan hanya pandangan. Ini semuanya kembali kepada MK gitu loh ya. Apakah sudah pernah ada? Apakah baru-baru ini saja ada amicus curiae? Tidak. Jadi yang paling segar diingatan kita itu waktu Jerings. Kasusnya Jerings itu tahu kalian Jerings kan vokalisnya Superman is Dead yang baru-baru ini dia itu dengan tegas mengkonfrontasi Ikatan Dokter Indonesia mengenai COVID-19 kemarin itu ya. Kalau mau misalnya kalian info lebih lengkap baca sendiri habis waktu. Ya, dan ada beberapa kasus lainnya. Jadi bukan baru-baru ini aja ya. Dan ini juga dipakai di negara-negara lain gitu loh. Nggak mungkin kan sebuah sistem hukum itu diterapkan cuma di Indonesia tanpa ada acuan hukum dari negara lain, ya tidak mungkin lah ya. Jadi ya Megawati baru-baru ini menyampaikan atau menyerahkan amicus curiae. Ya boleh, semua berhak. Ya, Opung kalian pun berhak menyampaikan amicus curiae. Jangankan Opung kalian, Opungnya Refli Harun, Rocky Gerung, Fritz Alor Boy berhak. Berhak, siapapun berhak gitu. Tapi ada syaratnya gitu loh. Ada syaratnya. Sebuah pandangan atau amicus curiae ini bisa dijadikan sebagai pedoman gitu loh. Ya itu pada saat yang menyerahkannya itu tidak berkaitan langsung dengan pihak yang bersengketa. Itu masalahnya. Gitu loh. Megawati jelas-jelas adalah ketua umum dari PDIP. Dan PDIP ya itu adalah partai terbesar pendukung dari Capres 03. Nah, sekarang yang bersengketa itu kan Capres 01, 03 dengan Capres 02 ataupun juga dengan dengan KPU kan begitu. Jadi kan tetap ada di dalam persengketaan gitu loh. Jadi bisa dikatakan amicus curiae-nya gugur. Gugur. Sama seperti Opung Parbelak contohnya ya. Kalau misalnya Opung Parbelak menyampaikan amicus curiae, ternyata setelah diselidiki Opung Parbelak ini adalah pendukung garis keras 02 ya, nggak bisa. Karena apa? Berpihak kepada 02. Jadi syarat-syarat yang bisa seperti apa? Orang, oknum atau pihak atau organisasi tersebut yang netral, ya? Itu harus betul-betul berdiri sendiri atau independen gitu loh. Independen ya kan? Jadi harus seperti itu barulah. Contohnya seperti apa? Mungkin lembaga swadaya masyarakat yang tidak terafiliasi dengan
paslon manapun, baru tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun negarawan gitu loh, dan juga yang lainnya pun bisa gitu loh, bisa dan juga seperti itu kemarin kan ada asosiasi pengacara gitu loh, asosiasi pengacara apa gitu ya, boleh, berhak, siapapun berhak, tapi kan semua itu kan akan disaring gitu, dan juga akan dilihat, diselidiki ya, yang mana ada kaitannya dengan paslon, dengan dengan pemohon, dan mana yang tidak gitu. Jadi ya sepertinya kita tidak ada yang perlu kita takutkan. Iya. Kemarin kan heboh kali ya kan. Ternyata sekarang enggak. Karena apa? Ku tengok mahasiswa pun juga rame-rame udah bikin amicus curiae. Mahasiswa. Ya, bentar lagi nanti siswa SMA. Iya. Dan jauh nggak kalian baru-baru ini ya, cari kalian aja di videonya ya, ketua tim relawan Prabowo Gibran itu mengatakan ya, bukan, kalau nggak salah Otto Hasibuan mengatakan bahwasanya dari 02 bersedia untuk menyerahkan amicus curiae sebanyak berapa? 10.000. Apa nggak pusing itu? MK itu membacanya satu persatu. Tapi kan sudah jelas ya, tidak akan mungkin mengintervensi keputusan dari MK gitu loh. Aduh, 0103 ini, cara apapun kalian bikin, kalau memang sudah kemenangan di pihak 02, udahlah diam aja lah. Jangan mencari jarum di dalam jerami. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Usaha sih boleh-boleh saja, tapi harus punya tolak ukur dong. Iya, diukur kira-kira berhasil atau enggak. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau misalnya tingkat keberhasilannya di bawah 50%, enggak usah. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang tinta. 10.000, kayak mana nulisnya itu? Harus surat tangan asli itu, Bu. Nggak harus sih sebetulnya, ketik pun juga boleh. Yang penting kan tanda tangannya itu gitu ya. Nah, seperti itulah ya pendapat dan dugaan-dugaan dari Opung Parbelak. Jadi ini hanya sekedar dugaan, tapi dugaan ini menguatkan gitu bahwa memang seperti itulah amicus curiae itu memang dikhususkan untuk yang independen ya. Tidak berat ke paslon ini, nggak berat ke paslon sana gitu kan. Jadi menurut Ujang juga memang sepertinya kemungkinan besar akan ditolak ya, karena kita tahu bahwa Ketua Umum PDIP adalah pengusung paslon pasangan Ganjar Mahfud seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat saja seperti apakah update-nya, perkembangannya, akankah amicus curiae ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau diterima ataukah ditolak. Jadi untuk yang mengajukan amicus curiae ini tapi terlibat juga dalam sengketa, siap-siap saja kecewa. Nah, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Apabila kalian ada yang ingin kalian tambahkan atau kalian ingin menyimpulkan, kalian boleh berkomentar ya. Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.